maju sidang skripsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui tingkat kemudian dari data yang tersedia dengan data informasi ekstraterestrial. Tujuan tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan ke dalam ketelitian vertikal DDM dari data informasi bidang dengan ekstraterestrial berdasarkan SNI 82/2011. Hanya itu ada menggunakan global navigation species dan DNS itu digunakan untuk menentukan koordinat geospasial termasuk elevasi. Menurut Hoffman dan Hoff itu metode ini memberikan akurasi tinggi, terutama jika dikombinasikan dengan teknik diferensial seperti FTK. Kemudian ada LIDAR atau Light Detected Imaging itu memanfaatkan laser yang menghasilkan data elevasi dengan resolusi tinggi. Menurut Kepala Sapias itu menjelaskan bahwa teknologi ini sangat cocok untuk memetakan daerah yang sulit dijangkau seperti pegunungan dan kawasan terlebat. Yaitu dari pengukuran listrik yang tertanam pada sistem koordinat Cartesius yang memiliki nilai X, Y, dan Z dan termasuk bumi. Sedangkan metode ekstraterestrial untuk penentuan posisinya dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan ke objek atau benda angkasa. Dalam perkembangan survei ekstraterestrial, penggunaan survei GPS sering digunakan untuk menentukan titik topografisi. 82/2011 pengujian akurasi posisi mengacu pada perbedaan koordinat vertikal pada elevasi ekstraterestrial dan bidang. Rumus yang digunakan di sini adalah rumus RMSE Z sama dengan akar 1 KN sigma N 1 sama itu dari Oktober 2024 sampai 20 Januari 2025. Elevation yang kemudian hasil klasifikasi data LIDAR ini dilakukan secara otomatis yang menggunakan titik-titik dan kemungkinan bukan tanah. Kemudian titik-titik tersisa akan dianggap sebagai ground point di aplikasi target Geomat Office, dan data dari sini berupa titik point yang memiliki nilai X, Y, dan Z yang dimasukkan dengan aplikasi target Geomat Office. Dan dua posisi ini itu menggunakan metode representatif dua alat, di mana dua alat receiver yang satunya diam dan satunya bergerak berpindah-pindah dari satu titik ke titik lainnya dengan waktu pengamatan 15 sampai 20 menit. Di sini saya mendapatkan RMS EZ-nya yaitu sebesar 0,025 meter atau kalau disajikan itu 2,5 cm. Mau untuk RT 90 itu 0,041. Itu kelas klasifikasi skala peta menurut SNI 82/2019. Ini RT 90 yang telah saya hasilkan itu dia masuk dalam ketelitian peta skala 1/1000 kelas 1, skala 1/1000 atau yang lebih kecil. Oke, baik.
JNS yang dianggap angka fix JNS. Kenapa? Soalnya yang saya gunakan di sini itu menggunakan linear untuk menggunakan GPS sebagai dasarnya, kemudian menggunakan linear untuk meningkatkan operasinya. Sebelum salah-salah ketik tak tanya dulu. Tadi di elevasi itu acuan untuk penentuan tingginya di samping pakai main sea level pakai apa lagi? Untuk penentuan elevasi itu kan menggunakan bidang referensi tertentu. Nah, ada pakai main sea level. Ada bidang lain lagi nggak? Oh. Oh. Terus kalau lidah DNS pakai referensi acuannya apa? Kalau di dalam ini saya menggunakan acuan dari Android. Bukan saya menggunakan, itu memang acuannya ellipsoid referensi. Ya, oke. Di 8202/2019 itu dia menjelaskan bahwa linear errornya, linear error 90%-nya itu tidak boleh lebih besar daripada hasil aplikasi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu saja dari itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.